Assalamualaikum adik-adik. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 3 tema 5 tentang benda di sekitarku, subtema 2 tentang wujud benda, dan pembelajaran kelima. Tapi sebelum masuk pada materi, kakak punya tepuk agar kalian lebih semangat. Nah, kakak pimpin ya, kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tepuk balon. Ditiup jadi besar, meledak, dor. Nah, itu mudah-mudahan adik-adik semuanya semangat ya dalam menyimak video ini. Adik-adik masih ingat kan bahwa di dunia ini ada benda padat, ada benda cair, dan ada juga benda gas. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sifat dari benda gas. Nah, benda gas itu ada di mana-mana. Contohnya adalah udara. Kita tidak bisa hidup tanpa udara. Nah, adik-adik, udara itu merupakan gas bernama oksigen. Apakah adik-adik bisa melihat bentuk dari udara? Tidak kan? Nah, bentuk dari udara itu tidak dapat dilihat. Namun, ada beberapa gas, wujud gas yang dapat dilihat, yaitu awan dan asap. Sifat gas itu sangat banyak. Nah, tapi untuk mengetahui hal itu, kakak akan melakukan percobaan yang bisa dilakukan oleh adik-adik di rumah. Bahan yang diperlukan adalah balon, kantong plastik, dan juga karet. Nah, pertama, perhatikan balon ini sebelum ditiup dan setelah ditiup. Pertama, kakak akan meniup balonnya ya. Nah, setelah itu diikat menggunakan karet gelang. Ikat dengan erat, jangan sampai ada udara yang keluar. Nah, seperti ini. Yang kedua, meniup kantong kresek. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Kita ikat juga menggunakan karet gelang. Ikat dengan erat supaya tidak ada udara yang keluar. Oke, di sini dapat dilihat bentuk dari kedua benda yang ditiup sama kakak tadi. Setelah ditiup, kedua benda ini menjadi mengembang. Itu artinya ada udara yang masuk pada balon dan kantong plastik ini. Awalnya balon dan kantong plastik ini tidak memiliki volume, tapi setelah ditiupkan udara ke dalamnya, maka balon dan kantong plastik memiliki volume di dalamnya. Nah, dari percobaan itu dapat diketahui bahwa bentuk dari gas itu berubah sesuai wadahnya. Seperti tadi saat kakak meniup balon, balonnya berbentuk bulat. Maka setelah ditiup, udara di dalamnya juga membentuk bulat, menekan ke segala arah dari balon ini. Seperti ini juga kantong kresek, bentuknya memanjang, maka saat ditiupkan juga berbentuk memanjang, tidak bulat seperti balon yang tadi. Oke, itu percobaan yang pertama. Sekarang kakak akan melanjutkan pada percobaan yang kedua. Bahan-bahan yang diperlukan, yang pertama adalah 2 balon, karet gelang, benang, lidi, dan jarum pentul. Oke, sekarang kita mulai pada percobaan yang kedua ya. Di sini kakak sudah memiliki 2 balon. Nah, yang pertama adalah ikat balon pada ujung lidi. Kakak ikat balon pertama ya.
Nah, setelah balon diikat dengan benang, ikatkan pada ujung lidi. Mengikatnya harus benar-benar terikat agar tidak jatuh balonnya. Nah, sekarang kita ikat balon yang satunya. Oke, kakak sudah mengikat pada ujung di bagian tengah. Nah, bisa dilihat ya bahwa balon ini beratnya sama, seimbang. Oke, sekarang kita mulai pada percobaannya. Kakak akan menusuk satu balon ini. Kita tusuk yang warna hijau ya. Kita akan melihat apa yang terjadi setelah balon ditusuk. Nah, kakak sudah menusuk balonnya. Nah, setelah ditusuk, keluar gas atau udara dari dalamnya. Coba perhatikan balon yang ditusuk hingga kempes ini sekarang tidak memiliki massa. Dan lihat perbedaannya antara balon yang masih utuh dengan yang sudah dikempeskan. Balon yang sudah dikempeskan tidak memiliki massa, sehingga posisinya lebih tinggi, dan balon yang masih utuh dan tidak ditusuk posisinya lebih berat daripada balon yang tidak memiliki massa. Nah, dari percobaan kedua tersebut dapat disimpulkan bahwa benda gas memiliki volume dan massa yang berubah. Oke, terima kasih karena telah menonton video percobaan yang telah kakak lakukan. Kakak harap kalian memahami apa yang sudah kakak sampaikan. Selanjutnya, kalian simak video yang akan disampaikan oleh teman kakak. Oke, tadi kita sudah membahas tentang gas. Nah, tahukah kalian bahwa gas itu memiliki berat atau massa? Tentu belum ya. Oke, sebelumnya berat dan massa itu berbeda ya. Namun, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan kata berat. Maka, dalam pelajaran kali ini pun kita akan menggunakan kata berat. Nah, berhubung dengan itu, pelajaran kali ini kita akan membahas tentang alat-alat yang digunakan untuk mengukur berat suatu benda. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur berat suatu benda itu sangat banyak ya, dan berbagai jenisnya. Coba perhatikan pada gambar. Nah, di sini ada yang pernah tahu atau pernah melihat tentang alat yang digunakan untuk mengukur berat suatu benda? Oke, jadi kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama ada timbangan beras. Nah, timbangan beras ini digunakan untuk mengukur berat beras. Yang selanjutnya ada timbangan berat badan. Timbangan berat badan ini digunakan untuk mengukur berat badan seseorang. Yang selanjutnya ada timbangan kue. Nah, timbangan kue ini tentu saja ya digunakan untuk mengukur berat kue atau makanan lainnya. Terus ada timbangan gantung. Nah, timbangan gantung ini digunakan biasanya saat posyandu, yaitu untuk mengukur berat badan bayi. Nah, kisaran maksimalnya yaitu 20 kg. Selanjutnya ada timbangan warung. Timbangan warung ini biasanya digunakan oleh pedagang untuk mengukur berat barang yang dijualnya. Yang terakhir ada timbangan neraca. Nah, timbangan neraca ini digunakan untuk mengukur berat barang atau benda. Barusan kita telah mempelajari apa saja jenis-jenis alat untuk mengukur berat benda dan kegunaannya. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perubahan wujud benda gas. Apa sih benda gas itu? Ada yang tahu? Jadi, benda gas itu ialah suatu zat yang ringan dan sifat-sifatnya sama seperti udara. Adapun untuk contoh-contohnya, yaitu yang pertama, terdapat di seluruh ruangan, yang kedua, mengisi seluruh tempat. Adapun untuk contoh yang paling umum yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu
Apa coba ada yang tahu? Ya, gas LPG. Kenapa? Karena di dalamnya sudah pasti mengandung unsur gas. Gas LPG ini digunakan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG ini dibandingkan dengan bahan bakar lainnya tentu sangat banyak, yaitu diantaranya mudah dan praktis dalam penggunaan dan juga lebih bersih dibandingkan dengan menggunakan bahan bakar kayu dan minyak tanah. Oh iya, di sini siapa yang di rumahnya masih menggunakan bahan bakar dan minyak tanah? Tentu sudah sangat jarang ya, karena pada saat ini setiap rumah sudah menggunakan gas LPG. Adapun contoh lain dari wujud benda gas yaitu asap yang ada di sekitarmu. Misalnya, asap apa coba? Asap kendaraan, asap pembakaran sampah, bahkan asap kebakaran. Apakah wujud asap itu? Tentu saja asap berwujud gas, walaupun masih mengandung campuran benda-benda padat. Nah, sekarang bagaimana kebakaran itu bisa terjadi dan dari mana asalnya? Salah satu penyebab kebakaran yaitu kurangnya kehati-hatian orang rumah dalam menggunakan gas LPG. Itu bisa disebabkan karena tabung gas yang bocor ataupun regulator yang tidak terpasang dengan benar. Ketika kebakaran itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, tentu saja kita tidak akan tinggal diam ya. Kita bersama warga harus bergotong royong membantu memadamkan api tersebut sebelum petugas kebakaran datang ke tempat itu. Nah, teman-teman, salah satu jiwa sosial yang harus kita miliki yaitu kita harus saling membantu, harus saling tolong-menolong, dan juga kita harus aktif bergotong royong. Mungkin dicukupkan sekian video dari kami, mudah-mudahan mengandung manfaat dan juga pelajaran. Kesalahan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.